Jadi beberapa hari kemarin nih aku sempet takut mataku bengkak gitu ya. Bukan karena sakit atau kenapa-kenapa sih sebenarnya. Cuman karena abis nangis gara-gara nonton Gadis Kretek. Menurutku sih cukup keterlaluan ya itu series ya. Karena memang bikin sedih gak kira-kira, apalagi menjelang bagian terakhir. Tapi sebelum lanjut ke situ aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Selamat datang, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Jadi di sini aku suka ngobrolin soal buku dan juga topik-topik lain ya yang aku suka. Jadi kalau kamu suka topik kayak gini, pokoknya subscribe channel YouTube Potluck Podcast. Terus follow juga di Instagram @potluckpodcast. Nah ini sangat berbeda ya dibandingin vlogcast biasanya, karena ini kebetulan nih aku lagi mengambil waktu di sela-sela syuting, kerjaan syuting, jadi lagi bikin podcast untuk klien. Terus karena jeda waktunya lumayan panjang, jadi ya udah deh bikin vlogcast aja dulu gitu, mumpung settingannya udah jadi ya kan. Nah jadi kan aku waktu Oktober itu sempet ya, tengah Oktober pergi ke Bali road trip. Itu memang untuk mengisi 2 acara di Ubud Writers and Readers Festival. Yang pertama itu memoderatori sesi launching buku Namaku Alam yang ditulis sama Mbak Leila Chudori. Ini soal buku Namaku Alam, aku juga udah sempat bikin redeem vlognya. Waktu itu memang lagi road trip ke Bali ini, aku menyelesaikan buku Namaku Alam. Jadi aku gak bakalan cerita banyak soal buku ini. Nanti kamu tontonin aja videonya, ntar linknya aku taruh di deskripsi. Yang menyenangkan waktu itu memang pas lagi moderatorin sih. Mungkin spesialnya itu karena pas lagi sesi itu ada dramatic reading dari 3 aktor. Dia membacakan atau mengadegankan kali ya salah satu adegan yang ada di buku Namaku Alam. Itu keren banget sih. Soalnya ada aktornya tuh ada Arswendi Bening Suara, terus ada Ayu Laksmi, sama satu lagi Agus Wiratama. Dan ketiga-tiganya sampai selesai mereka memainkan peran itu semua nangis, termasuk Mbak Leila juga nangis gitu pas habis menonton itu ya. Terus habis itu baru talk show-nya dimulai dan ya itu pengalaman yang menyenangkan. Nah kalau misalnya kamu juga pengen tahu mungkin lebih lanjut gitu tentang Namaku Alam, ini juga Main Mata udah sempat ngobrol juga sama Mbak Leila, ngobrolin soal buku ini. Jadi nanti bisa lihat di YouTube-nya Main Mata ya kalau misalnya kamu mau nontonin. Itu juga dibuat dalam rangka memang si Ubud Writers and Readers Festival. Terus yang kedua itu aku mengisi sesi tentang storytelling di berbagai medium. Dan kalau untuk aku memang ngomonginnya tentang storytelling di medium podcast. Jadi waktu itu aku bersama dengan 2 narasumber lain ya. Yang pertama itu ada Gayat Al-Mahdun. Dia ini seorang penyair yang berdarah Palestina. Terus ada satu lagi itu Pak Agus ya. Kalau dia ini seorang pendongeng yang berasal dari Aceh. Jadi kalau Gayat waktu itu memang seperti yang kita tahu juga ya situasi di Palestina seperti apa, dan memang dia ini sebagai seorang penyair itu banyak menyuarakan keresahan dia tentang apa yang terjadi di tanah airnya. Gara-gara dia juga sih memang aku jadi lebih terbuka gitu ya tentang peristiwa ini. Dan waktu di panggung itu dia sempat membacakan satu puisi. Lupa aku judulnya, cuma dia bacain puisinya itu dalam bahasa Arab karena dia kan menulis dalam bahasa Arab ya. Aku nggak ngerti dia ngomong apa sebenarnya, cuman kayak ya indah sekali aja sih. Mungkin karena itu bahasa Arab, kayak bahasa yang aku cukup familiar karena tinggal di Indonesia ya, cukup familiar lah ya gitu. Terus tapi aku tidak mengerti itu apa, cuman aku jadi merasa dia tuh kayak seperti membacakan sebuah doa gitu sih perasaanku ya. Dan itu rasanya wow banget sih. Walaupun setelah itu memang moderatornya akhirnya ngebacain lagi puisinya dalam bahasa Inggris supaya audiensnya juga bisa mengerti. Kemudian satu lagi Pak Agus, dia ini pendongeng dari Aceh yang waktu itu memang dia mulai dikenal orang karena waktu tsunami Aceh dia tuh mendongeng untuk anak-anak yang ada di sana. Nah waktu di panggung ini dia juga kayak secara impromptu ya, dia tiba-tiba ya perform aja gitu, mendongeng untuk audiens yang ada di sana. Dan kebetulan karena memang ya suasananya dan kebetulan ada Gayat yang habis cerita tentang kondisi di Palestina, dia juga perform untuk mendoakan atau memberikan harapan supaya kondisi jadi lebih baik. Dan performance-nya dia itu juga sangat menyentuh sekali ya, walaupun tidak ada dia memakai peralatan yang benar-benar sangat sederhana, cuman plastik gitu. Sebenarnya kan tujuan Potluck Podcast dibikin adalah memang untuk mengarsipkan cerita-cerita di balik karya ya. Jadi memang ketika
mendengarkan Gayat bercerita gitu ya tentang apa yang dia rasakan atau apa sih pergumulan dia di balik puisinya. Kemudian juga dengan Pak Agus gitu ya, juga yang dengan aksinya dia itu kayak semakin ya meyakinkan aja kalau misalnya memang si Potluck Podcast ini tuh sebagai tempat untuk orang bercerita, untuk dia menceritakan dan untuk mengarsipkan sebenarnya pengalaman-pengalaman di balik pengkaryaannya itu sendiri. Jadi memang itu yang aku sampaikan juga waktu lagi sesinya itu ya. Soalnya aku merasa betapa pentingnya untuk kita tuh nggak cuma tahu tentang karyanya, tapi sebenarnya ada karya itu kan sebuah pengendapan ya. Jadi ada banyak banget cerita di balik karya itu yang penting untuk kita ketahui supaya kita tuh bisa mengapresiasi karyanya dengan lebih baik lagi. Dan sebenarnya kalau dari aku sendiri yang ngerasanya memang justru banyak hal menarik itu atau cerita-cerita menarik itu sebenarnya terjadi di balik karyanya itu. Dan kebanyakan kan memang penceritaan sebuah karya gitu ya diadakannya biasa dalam bentuk acara offline. Ya salah satu contohnya ya Ubud Writers and Readers Festival itu kan. Tapi kan nggak semua orang juga bisa datang pada hari itu, dan jadi akan sangat disayangkan gitu kalau misalnya ceritanya itu tuh cuman didengarkan oleh segelintir orang yang datang pada saat itu. Padahal sebenarnya mungkin ya dia layak untuk diperdengarkan ke lebih banyak orang lagi. Makanya itu juga sebabnya gitu ya kenapa waktu itu Potluck akhirnya memboyong peralatan podcastnya jauh-jauh dari Jakarta ke Ubud ya, sebagai salah satu upaya juga untuk ya mengarsipkan cerita-cerita mereka ini, karena kebetulan kan lagi ada banyak pembicara nih yang hadir di dalam sebuah acara. Walaupun ya pada akhirnya memang tidak semuanya berhasil gitu untuk direkam ya, karena pembicaranya banyak banget. Terus jadwal mereka juga padat gitu. Jadi memang kami mencari sela-sela waktu mereka lah. Cuman menyenangkan juga karena berhasil ya mewawancara seenggaknya ada beberapa. Jadi ada Mbak Lela Chudori yang sudah rilis, terus ada juga Mas Riri Riza, ada Eka Kurniawan, Intan Paramadita, kemudian ada juga pembicara internasional itu ada Michael Pedersen, sama satu lagi Geraldine Brooks. Dan yang menyenangkan juga karena bisa bekerja sama gitu ya dengan teman-teman pembaca yang hadir waktu itu, kebetulan pada cukup banyak lah gitu ya yang datang ke Ubud. Dan aku sempat mengajak beberapa untuk ikutan nge-host. Jadi ada Hestia Estiviani, terus ada Sebastian Partogi, kalau ini dari tim festival karena dia tim media dan dia juga memang ngefans sama beberapa penulis yang hadir gitu ya yang mau diinterview. Dan satu lagi ada Angus. Kalau Angus ini volunteer sebenarnya, dia dari Australia, tapi dia juga baca buku ya, baca buku-buku ya penulis yang datang ke Ubud Writers, dan kebetulan yang diinterview atau yang namanya itu masuk ke dalam daftar interviewnya Potluck, dia juga suka gitu. Jadi akhirnya ya kami bertiga ganti-gantian lah nge-host. Waktu itu juga si Angus ini kan interview Michael Pedersen ini ya. Dia ini seorang penyair dari Scotland. Jadi waktu di Ubud Writers ini dia tuh menceritakan tentang bukunya, satu The Cat Prince, itu buku puisi yang isinya kayak tentang kucing. Sayangnya aku nggak beli itu bukunya. Terus satu lagi dia cerita tentang buku terbarunya dia itu sebenarnya judulnya Boyfriends. Ini tuh sebuah memoir tentang dia kehilangan teman laki-lakinya. Jadi kayak ini memoir tentang persahabatan antar laki-laki. Waktu itu kan dia produksiin ya, jadi aku otomatis mendengarkan gitu obrolannya si Angus dengan Michael ini. Jadi gara-gara itu aku jadi beli bukunya tuh waktu itu pas lagi Ubud Writers. Dan kemarin abis dari Ubud itu aku sempet langsung ke Singapura karena ada urusan medis keluarga. Ini juga baru balik lagi ke Jakarta gitu. Jadi pas lagi di Singapura aku sempat bikin reading vlog nih buku Boyfriends. Bukunya bagus sih. Ini tuh apa ya, karena dia penyair ya, jadi memang bahasanya tuh sangat berbunga-bunga. Dan waktu di awal aku cukup struggling sebenarnya membaca tulisannya dia, karena memang dia menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang tidak biasa ya. Kalau misalnya mau dibaca satu persatu mungkin aku harus ngeliat kamus. Tapi kayak mungkin seperempat buku kemudian udah mulai terbiasa dan jadi ya udah mulai bisa memahami lah gaya penulisannya dia, dan ngerasa kayak memang di situ tuh dia memang mempertanyakan kenapa sih hubungan pertemanan antar laki-laki itu tidak bisa diromantisasi, atau kebanyakan kayak kalau cowok itu kalau bersedih biasanya tuh lebih ke kelihatannya tuh dari sikap fisik kali ya, kayak nonjok tembok gitu kan, kayak selalu dengan kekerasan gitu. Kenapa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang manis dan indah? Nah, jadi buku ini tuh mau menceritakan tentang itu karena dia baru kehilangan teman terdekatnya dia yang meninggal akibat bunuh diri. Jadi memang shocking banget gitu.
Jadi nanti untuk reading vlognya sendiri tungguin aja, akan dirilis juga di sini ya. Nah, masuk ke tadi yang aku bilang ya, mataku sembab gara-gara nonton Gadis Kretek. Jadi sebenarnya memang aku tuh udah rencana pengen ngajakin Mbak Ratih Kumala ini penulis novel Gadis Kretek untuk ngobrol gitu ya. Tapi waktu itu memang belum kesampaian karena memang masih bolak-balik juga Jakarta Singapura. Terus ternyata si seriesnya ini udah rilis gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah aku nontonin dulu. Sebenarnya sih waktu awal-awal sempet kayak antara pengen gak pengen nonton karena ada temen yang bilang aduh episode 1, 2-nya mungkin agak-agak ini ya ya mungkin karena aku udah bukan umurnya juga ya, dibilangnya ini agak-agak cheesy gitu, banyak ngangkat tentang cerita cinta. Dan pas lagi pertama kali nonton sih ya memang episode 1-nya kayak lebih ke mengangkat tentang romansanya itu ya, ada adegan-adegan yang kayak oh gitu, mungkin ini untuk generasi yang lebih muda. Tapi ketika masuk ke episode kedua tuh mulai seru. Terus pas episode ketiga itu menurutku sih ya ini ceritanya udah mulai lebih kompleks dibandingin memang cuma cerita cinta biasa aja. Jadi cerita cinta yang berkelindan dengan banyak inilah ya, banyak konflik. Terus misalnya juga mengangkat tentang peristiwa sejarah 1965. Yang paling nyesek kalau aku sih memang itu ketika mereka mengangkat tentang sejarah 65 itu ya. Jadi kayak gimana keluarga itu tuh yang terkena langsung atau yang memang terlibat langsung dan yang gak terlibat langsung itu tuh terkena dampak yang kurang lebih sama. Dan itu tuh gak cuma dirasakan oleh mereka yang terkena saat itu ya, yang terlibat di tahun itu, tapi juga ke generasi kedua dan juga berikut-berikutnya. Nah kalau mau bandingin sebenarnya ya antara novelnya dan filmnya, kalau menurutku sih memang ini kayak dua buah karya yang berbeda ya. Jadi kalau mau dibandingin tuh pasti akan berbeda. Terus juga mungkin pembaca bukunya bisa jadi akan, kalau misalnya terlalu saklek gitu dengan cerita di dalam bukunya, bisa jadi akan kecewa dengan novel dengan seriesnya. Tapi kalau misalnya kita melihat ini dua karya yang berbeda, menurutku tuh itu dua-duanya sama-sama bisa dinikmati. Karena buatku justru keduanya itu saling melengkapi ya. Dari novelnya itu aku jadi lebih banyak tahu sebenarnya tentang sejarah kretek di Indonesia. Terus juga tentang proses pembuatan kretek tuh dibahas dengan lebih detail. Sementara ketika kita nontonin filmnya itu tuh ya kita akan tahu, nggak tahu tentang sejarah kreteknya, tapi mungkin kita bisa ngelihat secara langsung gitu ya. Oh ternyata bikin kretek tuh seperti itu. Terus bikin ada sausnya, terus mungkin ada ruang raciknya, kayak gitu. Jadi yang menarik adalah ya bisa menghidupkan deskripsi yang ada di dalam novel itu ke dalam seriesnya. Terus juga mungkin penggambaran karakternya juga. Kalau aku sih senangnya adalah ketika melihat oh ada karakter di dalam buku yang kemudian jadi hidup di dalam seriesnya. Dan aku ngerasa walaupun memang Jeng Yah nih tokoh utama dari Gadis Kretek ya, di dalam buku dan di dalam seriesnya itu digambarkan dia punya mungkin karakternya sebenarnya agak berbeda ya. Kalau yang di series itu dia kelihatan lebih kaku, lebih slow motion gitu ya kalau ngomong gitu kan, dan lebih tersiksa gitu hidupnya. Yang di novel itu memang kelihatan dia sama-sama punya independensi dan passion gitu ya terhadap kretek, tapi yang di novel itu tuh memang kelihatannya dia lebih mendapatkan support dari keluarga. Tapi tetap aku seneng ketika bisa melihat si karakter Jeng Yah ini tuh kayak hidup gitu ya, ketika melihat oh nih ada realitanya dia seperti ini. Jadi kalau menurutku sih justru mendingan baca novelnya dulu supaya kamu tahu lebih banyak gitu tentang latar belakang tokoh-tokohnya, karena kan udah pasti nggak semuanya bisa diceritakan gitu ya di dalam seriesnya, dan mungkin ada yang berbeda tapi gambaran besarnya kurang lebih tetap sama. Jadi baca novelnya dulu, abis itu baru nontonin filmnya. Menurutku itu tuh akan lebih melengkapi sih. Walaupun memang jujur aja aku kayaknya harus baca lagi sih, karena baca novelnya waktu itu aku tahun 2020 awal ya. Jadi pas sekarang 2023 akhir udah agak-agak lupa. Tapi kalau misalnya kamu pengen tahu perbandingannya bedanya apa, sebenarnya di Twitter tuh udah ada juga yang bikin, jadi kamu tinggal cari aja bedanya apa sih novel sama novel sama seriesnya. Nah buat kamu nih yang mungkin udah baca novelnya juga Gadis Kretek terus nonton seriesnya, atau mungkin ya baru melakukan salah satu dari keduanya gitu ya, aku pengen tahu dong pendapat kamu nih soal Gadis Kretek, baik novel maupun film ya. Coba tulisin di kolom komen ya. Oke, sekian dulu vlogcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube Potluck Podcast, terus follow juga di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah.